Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Yusuf, NPM 224110002, Management Class 22C. Here I will explain one of the legal aspect of business feasibility studies. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda, tergantung pada kompleksitas bisnis atau jenis badan usahanya. Ada beberapa hal yang harus perlu dipahami. Yang pertama yaitu legalitas usaha, kedua ketepatan badan hukum, dan yang ketiga persyaratan perizinan. Berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dikatakan layak apabila memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayahnya. Tinjauan umum tentang studi kelayakan bisnis. 1. Pendekatan holistik. Tinjauan menyeluruh terhadap aspek hukum memastikan kepatuhan bisnis. Kedua, konsultasi ahli mengandalkan saran profesional untuk memastikan kepatuhan dan pengurangan risiko. Dan yang ketiga, pengintegrasian data, menggabungkan kebijakan hukum dengan keseluruhan strategi bisnis yang direncanakan. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis mencakup 1. Seperti ruang lingkup analisis yang meninjau peraturan dan hukum terkait bisnis yang direncanakan secara detail. Selanjutnya, penelitian mendalam, pengkajian utuh dan rinci atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul, dan expertise legal, melibatkan tim ahli hukum untuk menavigasi di dalam kerangka peraturan dan regulasi yang relevan. Analisis kepatuhan, menyelaraskan rencana dengan persyaratan hukum setempat dan regional, serta memastikan bahwa kepatuhan hukum telah diperhatikan secara menyeluruh. Kemudian, mitigasi risiko, meninjau formalitas dan prosedur untuk mengurangi kerentanan terhadap sengketa hukum. Dan implementasi eksklusif, yaitu menyesuaikan bisnis dengan prosedur hukum yang relevan dengan industri spesifik. Implikasi hukum terhadap bisnis yang diusulkan. Kompliansi profesional, yaitu memastikan bahwa proses bisnis sesuai dengan regulasi dan standar industri. Konsekuensi kewajiban memahami dan mengantisipasi akibat hukum yang mungkin timbul dari setiap langkah bisnis. Dan pemeliharaan dokumen, menyusun dan menjaga kelengkapan dokumentasi untuk keperluan kepatuhan hukum. Analisis dari risiko hukum, yaitu pemahaman komprehensif, penilaian menyeluruh atas potensi risiko hukum terkait rencana bisnis yang akan diajukan, dan prioritaskan pembenahan, mengidentifikasi tindakan korektif untuk memitigasi
resiko hukum yang telah diidentifikasi. Kesimpulan, implementasi langkah-langkah aktif menerapkan ahli hukum dalam proses perencanaan dan implementasi. Kedua, meninjau efektivitas strategi kepatuhan dan melakukan evaluasi berkala, dan melakukan perubahan atas tindakan hukum terkait peningkatan bisnis yang diperlukan. Sumber data untuk analisis kelayakan. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji aspek hukum adalah yang pertama, data primer, yaitu data yang mengenai tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar, ketentuan hukum, dan perizinan yang harus dipenuhi. Kedua, yaitu data sekunder, berupa literatur mengenai peraturan perundangan yang harus dipenuhi, dokumen hukum yang perlu dipersiapkan, dan persyaratan perizinan. Beberapa contoh dokumen yang harus diperlukan seperti izin usaha, yaitu akte pendirian dari notaris, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha yang dikeluarkan Pemda setempat, surat rekomendasi Kadin setempat, yaitu surat rekomendasi Kamar Dagang Industri setempat, dan surat izin usaha perdagangan setempat. Yang kedua yaitu izin lokasi, seperti sertifikat PBB terakhir, rekomendasi RT atau RW sekitar dan kecamatan, beserta KTP pendiri. Adapun metode pengumpulan data seperti wawancara dan studi literatur, yaitu instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu pedoman wawancara, adalah pertanyaan, responden, dan hasil wawancara yang kita wawancarai narasumbernya di tempat perkara. Dan yang kedua, checklist kelengkapan dokumen. Apakah dokumen tersebut layak tidak dalam usaha suatu bisnis. Analisis data. Analisis kualitatif dengan cara membandingkan secara kualitatif ketentuan hukum yang berlaku dengan kemampuan pelaku bisnis memenuhi ketentuan tersebut. Misalnya, kemampuan melengkapi perizinan. Kemudian ada pertimbangan pemilihan badan usaha. Yang pertama, kepemilikan, dua, organisasi, dan yang ketiga, modal, dan yang terakhir, pajak. Kemudian perizinan usaha dan izin lainnya. Dalam studi kelayakan bisnis perlu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, khususnya yang menyangkut kelengkapan dokumen atau izin perusahaan, seperti 1. Bukti diri, yaitu kartu identitas pemilik usaha atau KTP pemilik. Kedua, bentuk badan usaha atau PT, CV, firma, atau yang lainnya. Ketiga, nomor induk berusaha atau NIB, PWP, dan yang terakhir, izin-izin perusahaan.
Adapun kelengkapan dokumen lainnya seperti status hukum tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, yaitu 1. Jenis hak atas tanah atau hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa. Itu adalah jenis-jenis hak atas tanah. Kedua, harga tanah sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Ketiga, nama dan alamat pemilik sebenarnya. 4. Kondisi tanah dalam sengketa atau tidak. 5. Rencana tata kota. Dan yang terakhir, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Tanah yang tidak dapat diperjualbelikan seperti contohnya tanah adat, tanah wakaf, tanah sengketa, tanah transmigrasi, dan tanah pemerintah. That's my brief explanation regarding the legal aspect of business feasibility studies. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.